adalah dengan textbook yang disampaikan oleh Mas Rian tadi, atau dengan suatu pendekatan sistematik dari klinikal yang kita akan lakukan. Nah, saya langsung saja untuk menyingkat waktu, ini sudah disampaikan mengenai pokok pembahasan. Teman-teman, saya akan kelompokkan menjadi 4 suatu pelayanan, di mana pelayanan di sini teman-teman dalam pokok bahasan kita mengenali daripada pokok bahasan kita dalam sekumpulan daripada gejala yang dicurigai pada pasien-pasien dengan adanya suatu sindrom koroner akut. Kita kembali lagi bahwa prinsip di dalam pelayanan emergency department kita, ini salah satu pokok yang harus kita lakukan. Namun, teman-teman, kita harus pisahkan ataupun kita akan lakukan suatu kolaboratif di mana kondisi-kondisi emergency department dan untuk asesmen yang dilakukan oleh ruang perawatan. Nah, kondisi-kondisi teman-teman akan mengenal adanya suatu triase di mana di emergency, dan teman-teman akan mengenal adanya suatu metode yang digunakan adalah mengenai pelayanan early warning system yang ada di ruang perawatan. Nah, dalam hal kita mengenali pada kondisi-kondisi pasien-pasien yang mengalami suatu kondisi adanya kecurigaan sindrom koroner akut. Kemudian konsep yang kedua adalah mengenai konsepnya. Jadi teman-teman adalah prinsip yang harus dikatakan bahwa tadi adalah prinsip di dalam pelayanan emergency department, kita harus lebih cepat, kemudian akurasinya, kemudian ketepatan kita, kemudian timing kita, ini harus betul-betul dan sesuai dengan posisi kita adalah dari segi ruangan, ini harus kita lakukan di dalam prinsip pelayanan. Nah, pada saat implementasinya adalah pada saat kondisi di mana melakukan suatu triase. Triase kita bisa lakukan suatu impresi, kita bisa lakukan suatu kondisi di mana kita adalah pengkelompokan ataupun suatu memprioritaskan di dalam pelayanannya. Nanti kita akan lihat pada kondisi-kondisi triase yang dilakukan pada kardiovaskuler, khususnya adalah yang mengalami suatu kondisi kecurigaan sindrom koroner akut. Nah, selanjutnya teman-teman, karena sifat daripada triase kardiovaskuler sangat luas, maka akan lebih spesifikan di dalam penata laksanaan triasenya adalah yang pasien-pasien khusus dengan kecurigaan sindrom koroner akut. Nanti akan saya sampaikan adalah bagian-bagian algoritma yang saya akan sampaikan, karena itu adalah textbook-nya. Namun pada saat implementasinya, teman-teman nanti saya akan bawakan secara klinisnya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui adanya suatu kondisi kecurigaan pasiennya dengan adanya sindrom koroner akut, maka di dalam pokok bahasan yang keempat adalah melakukan suatu initial assessment-nya. Jadi initial assessment khusus pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, apa spektrum-spektrum yang akan teman-teman lakukan. Baik teman-teman, NES Indonesia Prahebat, selanjutnya teman-teman di sini adalah mengenai pendahuluan. Tadi disampaikan bahwa kondisi-kondisi morbilitas, mortalitas, kemudian long stay dalam hal perawatannya, kemudian komplikasi. Saya tidak akan bahas hanya seperti itu. Namun, bahwa keutamaan teman-teman adalah pada saat kita harus lebih intens lagi, lebih perhatian khusus lagi adalah pada saat sebelum terjadinya suatu kondisi serangan jantung ataupun sindrom koroner akut tersebut. Karena di sini disampaikan bahwa WHO di tahun 2021 bahwa angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung ini didapatkan adalah datanya kurang lebih 17,8 juta orang. Jadi dalam satu dari 3 kematian adalah diakibatkan oleh adanya suatu kondisi permasalahan di kardionya. Nah, selanjutnya ini akan mengalami peningkatan. Kalau kita biarkan tidak adanya suatu upaya peningkatan di dalam pencegahannya, maka dikhawatirkan di tahun 2030 adalah angka dari 17,8 berubah menjadi 24 juta orang yang mengalami suatu mortalitas. Ini sangat luar biasa, bombastiknya dalam hal peningkatan suatu kondisi di mana penyebab dari permasalahan yang penyakit non-infeksius. Selanjutnya, AHA menyampaikan juga kondisi di tahun 2021. Jadi penyakit aterosklerosis atau yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner atau yang kita kenal dengan coronary artery disease, bahwa terjadi kematiannya baik pada pria dan wanita per tahunnya kurang lebih adalah 365.000 per penduduk. Atau dikatakan bahwa 75% pada pasien henti jantung sebelum tiba ke rumah sakit, pasien sudah
mengalami suatu kondisi adanya sindrom koroner akut. Jadi AHA sudah melakukan suatu kolaborasi dengan data-data dari WHO, kemudian dikonverkan bahwa kejadian di negara-negara maju pun bahwa kondisi-kondisi angka mortalitas yang diakibatkan oleh penyakit jantung, dalam hal ini adalah khususnya pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, sangat tinggi. Maka ke depan adalah kita menjadikan suatu fokus pembahasan di materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Nah, di dalam prinsip pelayanan di emergensi, khususnya adalah yang dewasa, tadi saya sudah sampaikan mengenai adalah penilaian awal. Jadi impresi teman-teman pada saat akan melakukan suatu pelayanan pada pasien-pasien yang dicurigai adanya dengan sindrom koroner akut, kita harus segera melakukan suatu penilaian awal. Karena waktu yang harus disampaikan, yang harus diberikan kepada pasien dalam hal pelayanan, ini kita sangat terbatas sekali. Waktu kalau di dalam algoritma disampaikan bahwa inisiasi ataupun inisial assessment yang dilakukan oleh suatu petugas kesehatan pada kondisi pasien-pasien yang dicurigai dengan sindrom koroner akut hanya 10 menit saja, di mana 10 menit itu pun kita misalnya kita banyak terkendala adalah kondisi-kondisi secara administratifnya, kemudian delay-delay adalah kondisi di mana pengetahuannya, sosial dan ekonominya, ini yang sering didapatkan menjadikan kendala-kendala. Kemudian teman-teman adalah di dalam prinsip pelayanan emergensi juga kita melihat dari misalnya penilaian disability, misalnya dari kemungkinan pasien mengalami suatu kondisi komplikasi sampai dengan terberat adalah henti jantung, henti napas, kita harus lakukan dari awal. Jadi teman-teman nanti pada saat impresi, yaitu teman-teman adalah melakukan suatu sistematik dalam hal first nursing-nya, selain melakukan suatu penilaian awal dalam hal ini adalah primer survey, teman-teman juga adalah melakukan suatu penilaian bisa memungkinkan kondisinya adalah disability. Nah, kondisi tersebut juga teman-teman harus disertakan dengan adanya suatu observasi dan stabilisasi, di mana observasi dan stabilisasi yang teman-teman lakukan ini sangat bergantung kepada fasilitas dan sarana dan prasarana yang terdapat pada masing-masing unsur. Nah, teman-teman, di dalam observasi dan stabilisasi, di sini saya mengajak teman-teman, dalam hal ini adalah dalam hal melakukan suatu observasi di dalam, misalnya contoh adalah melakukan penilaian-penilaian data penunjang, ini sangat membantu di dalam sarana dan prasarana dan fasilitas yang ada di dalam suatu pelayanan institusi rumah sakit. Kemudian teman-teman adalah di mana prinsip pelayanan emergensi adalah pada kondisi-kondisi yang memerlukan adanya kondisi resusitasi. Jadi bedakan kondisinya adalah teman-teman kondisi pasien-pasien yang kondisinya adalah yang sadar dan yang tidak sadar. Maka kondisi inilah yang sangat menentukan teman-teman akan memberikan suatu prinsip pelayanan emergensi. Kalau misalnya pasien-pasien yang sadar, kita bisa melakukan penilaian dari ABC-nya. Namun pada kondisi teman-teman adalah kondisi yang tidak sadar, teman-teman bisa melakukan dengan DRCAB-nya. Ini adalah kondisi yang harus dipastikan bahwa teman-teman terfasilitasinya adalah ruang resusitasi. Atau teman-teman juga di dalam prinsip pelayanan daripada emergensi bahwa terfasilitasinya ataupun tersedianya adalah ada ruang operasi ataupun dalam kondisi pasiennya adalah khusus karena pasien-pasien dengan adanya permasalahan dengan adanya sindrom koroner akut, maka ada ruangan khusus untuk kateterisasi jantung. Nah, kemudian teman-teman, pada saat penyesuaian pelayanan gawat darurat, pelayanan penyesuaian gawat darurat, teman-teman kembali lagi bahwasanya kita tidak hanya memberikan suatu pelayanan gawat darurat, namun kita harus terintegrasi, di mana terintegrasinya yang sekarang sudah dicanangkan oleh Kementerian misalnya
Kemudian tidak hanya memberikan pelayanan untuk ruang-ruang kateterisasi ataupun ruang bidah yang ruang OK yang minim, yang untuk kondisi-kondisi misalnya yang untuk lebih minor untuk tindakan-tindakan bedahnya. Namun kondisi ini harus disesuaikan adalah dengan terfasilitasinya adanya suatu pelayanan terintegrasi yang kita kenal dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, ataupun sekarang yang kita canangkan, yang sudah kita terima semuanya, teman-teman bisa lakukan adalah mengenai sistem rutenya. Dan selanjutnya teman-teman, di dalam prinsip pelayanan, teman-teman tidak terlepas dalam hal adalah suatu transportasi. Maka transportasi ini adalah sangat menentukan bahwa kondisinya adalah sifatnya adalah suatu kondisi adalah kita riset, menerima, ataupun kita melakukan suatu evakuasi. Namun kondisi-kondisi inilah yang menjadikan sangat terkendala di dalam memberikan suatu pelayanan-pelayanan emergensi. Jadi ada institusi yang melakukan suatu kondisi di mana bisa melakukan suatu evakuasi, kemudian dia melakukan suatu transportasi, dan untuk yang kita kenal dengan adanya reservoir atau biasanya untuk membawakan korban dari suatu TKP kepada institusi rumah sakit yang sifatnya adalah yang perhospital. Selanjutnya teman-teman, di sini juga disampaikan perawat hebat bahwa di dalam triase kardiovaskuler, jadi penentuan prioritas kegawatan dalam pelayanan dan tindakan, bahwa kondisi teman-teman adalah hal yang untuk diatur untuk mendapatkan bahwa pasiennya adalah pasien dengan curiga serangan jantung atau dengan sindrom koroner akut. Maka adalah harus donasinya harus pasti dan harus tepat, yaitu adalah misalnya pasien dengan skala nyeri lebih daripada 7, kita memberikan suatu zonasinya adalah zonasi yang prioritas pertama ataupun zona merah. Kemudian untuk tempat yang benar pada penata laksanaannya. Jadi pada saat kondisi misalnya kita memberikan suatu standar dengan penempatan pasien tersebut di zona merah, maka penata laksanaan dan pelayanan baik sifatnya nursing, dalam hal ini adalah PPA-nya, maka ada respon time yang harus kita capai. Maka kondisi dicontohkan adalah tadi, pada kondisi-kondisi teman-teman adalah inisial assessment-nya, pada kondisi yang dikhawatirkan dengan adanya kecurigaan sindrom koroner akut, waktu 10 menit ini adalah bersamaan. Jadi pada saat teman-teman melakukan triase dan bersamaan adalah dalam hal PPA melakukan suatu asesmennya. Jadi berkelanjutan inilah dalam waktu kita harus pastikan adalah 10 menit. Selanjutnya waktu yang benar dan tepat. Nah, teman-teman tadi disampaikan bahwa waktu yang tepat yang 10 menit ini harus kita efisiensikan. Apa yang perlu dan apa yang harus kita sampaikan di dalam asesmennya. Maka nanti saya akan ajak Indonesia Hebat bahwa bagaimana teknik yang paling misalnya yang paling baik dalam hal melakukan suatu asesmen pada pasien-pasien dengan adanya suatu kecurigaan sindrom koroner akut. Kemudian tersedianya perawatan yang benar dan sesuai dengan kriterianya. Maka teman-teman pada kondisi-kondisi tidak memungkinkan bahwa kita melakukan suatu penempatan zonasi, misalnya pada saat kemungkinan terjadinya komplikasi, maka akan memungkinkan terjadinya pasien-pasien dengan adanya cardiac arrest. Maka ini sangat menentukan bahwa tersedia perawatan yang benar dan sesuai dengan kriterianya. Maka pada saat misalnya zona merah tidak memungkinkan bahwa kondisi-kondisi misalnya pasiennya harus ke ruang perawatan biasa. Namun pada saat kondisi pasien-pasien dengan adanya sindrom koroner akut, kemudian adanya disertakan dengan adanya data-data penunjang yang mendukung sesuai dengan kriteria, kemudian pemeriksaan fisiknya yang menunjang dengan sesuai dengan kriteria, maka sangat menentukan untuk jenis perawatan selanjutnya. Baik perawat Indonesia yang hebat, maka di dalam konsep triase khususnya adalah untuk triase kardiovaskuler, maka tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa. Karena kondisi-kondisi pasien-pasien yang sindrom koroner akut yang terburuk sekali yang kita harus pikirkan, yaitu kemungkinan terjadinya suatu komplikasi, terjadinya aritmia yang mengancam nyawa, yaitu dalam kondisi bisa saja mengakibatkan terjadinya ventricular fibrilasi, ventricular tachycardia tanpa nadi, pulseless electrical activity, maupun terjadinya suatu asistol. Berikutnya yang kedua adalah memprioritaskan. Nah, pada kondisi teman-teman dengan adanya sindrom koroner akut, maka keakuratan dalam pelayanan teman-teman ini sering kita dapatkan di dalam kondisi
kondisi misalnya kita melakukan triase. Nah, keakuratan di sini menjadikan prioritas adalah pada poin yang ketiga. Pilih prioritas ini adalah teman-teman, misalnya ini pasiennya hanya sakit mah saja, pasiennya dengan GERD saja, maka teman-teman dalam hal memberikan prioritas dia mengabaikan dalam hal memberikan pelayanannya, sehingga bisa memungkinkan terjadinya suatu kondisi adalah dengan down trias. Maka pada saat misalnya teman-teman melakukan suatu down trias pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, maka di sini kembali lagi, di tujuan utama adalah untuk identifikasi yang kemungkinan kondisinya pasien mengalami suatu perburukan yang sangat signifikan. Nah, kita akan bahas mengenai suatu triasenya. Maka dikatakan bahwa triase pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, jadi kita membicarakan permasalahan yang ada, yaitu permasalahan yang terdapat pada aliran dalam pembuluh darah koroner, dan membicarakan mengenai suatu akibat yang terjadi pada miokardiumnya. Jadi penyebabnya adalah penyebab akibatnya adanya suatu kondisi di mana gangguan dalam aliran, dan akibatnya mengakibatkan terjadinya suatu kondisi di mana terjadinya fase iskemia akut pada miokardium. Maka triase pada sindrom koroner akut, teman-teman, pengkajian cepat dan menentukan skala prioritasnya. Tadi kembali lagi, waktu kita tidak banyak. Karena teman-teman, kalau membicarakan mengenai waktu golden period, teman-teman, maka akan membicarakan mengenai time is muscle. Kembali lagi bahwa time is muscle, bahwa membicarakan mengenai suatu sel, membicarakan mengenai kondisi adanya suatu metabolisme di dalam suatu sel, ini sangat cepat sekali waktunya adalah persekian detik. Maka di sini dikatakan bahwa memegang peranan dalam penatasan berikutnya. Selanjutnya yang kedua adalah lama waktu dari onset keluhannya. Jadi teman-teman harus menentukan waktunya. Karena kembali cari kita tidak akan misalnya terlepas kembali waktu lagi. Apakah seperti itu dengan mudahnya? Karena teman-teman di sini akan menemukan adanya suatu delay time. Jadi delay time satu adalah bisa terdapat pada pasiennya. Delay time pada saat kondisi adalah suatu fasilitas dalam hal suatu fasilitas sistem penanggulangan gawat darurat terpadunya, dalam hal ini adalah emergency medical service-nya, dan yang ketiga adalah suatu delay yang terdapat pada sistem yang ada di dalam suatu institusi tersebut. Maka teman-teman adalah di sini minimalkan untuk terjadinya delay time pada pelayanan suatu trias sindrom koroner akut. Selanjutnya di poin ketiga, teman-teman di sini dikatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kelambatan penatasanaan adalah onset keluhan sampai mendapatkan penjelasan medik. Betul sekali. Jadi kondisi-kondisi teman-teman mungkin teman-teman sudah mengalami secara langsung ataupun secara informasi bahwa saat melakukan suatu perujukan sangat-sangat sekali mengalami suatu kesulitan. Inilah kendala yang harus kita perbaiki bersama, bahwa di dalam suatu proses perujukan ini kita harus perbaiki. Jadi kondisi awal teman-teman adalah pada saat kondisi delay time daripada pasiennya, pasien sangat sulit sekali untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang baiknya. Nah, kondisi ini adalah yang sering didapatkan. Lebih banyak adalah kondisi-kondisi pasiennya adalah lebih cukup untuk berdiam diri ataupun cukup dengan misalnya istirahat di rumah saja. Nah, kondisi inilah yang teman-teman akan dapatkan sehingga onset waktu yang diperlukan ini semakin delay. Ini terjadi pada delay pasien itu sendiri. Selanjutnya, pada saat kondisi pasiennya misalnya pada saat memutuskan, saya akan datang ke rumah sakit, saya akan meminta pertolongan ke rumah sakit adalah vaskes pertama. Maka pada saat kondisi untuk mendapatkan penatasan medik, maka si pasien pun akan mendapatkan dalam hal misalnya interpretasi. Contoh misalnya pasien untuk dilakukan EKG saja tidak semua sarana dan prasarana yang ada institusi masing-masing itu terfasilitasi, contoh misalnya dengan mesin EKG. Selanjutnya, selain adanya suatu fasilitas alatnya, prasarana daripada mesin EKG-nya, banyak juga kondisi misalnya adalah petugasnya dalam hal misalnya kesulitan di dalam membacakan dalam hasil gambaran EKG-nya. Oh, ini gambaran apa? Maka akan delay lagi.
Maka pada saat kondisi inilah yang sangat memungkinkan onset waktu semakin memanjang lagi. Maka akan terjadilah delay yang namanya emergency medical service. Selanjutnya, pasien pada saat diputuskan adalah suatu kondisi untuk mendapatkan, untuk transportasi pun, untuk dirujuk pun sangat-sangat tergantung sekali di dalam misalnya fasilitas yang ada. Maka ambulannya terfasilitasi atau tidak, siapa petugas yang akan mengantarkannya, kemudian apakah ada alat defibrilator ataupun monitor di dalam ambulannya. Maka ini adalah menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang banyak pada kondisi yang kita harus perbaiki bersama-sama. Karena ini adalah menjadikan PR bahwa sampai saat sekarang pun bahwa fasilitas ataupun suatu pelayanan yang diberikan pada pasien dengan kondisi adanya kecurigaan sindrom koroner akut sangat-sangat sekali didapatkan mengalami suatu delay time-nya. Maka apa untuk teman-teman strategi ataupun misalnya yang harus dilakukan perbaikan tersebut, maka di sini adanya suatu yang harus disampaikan. Maka AHA menyampaikan ataupun Amerika Cardiology College dalam hal ini menyampaikan di 2021 bahwa kondisi pasien-pasien yang menyampaikan adanya keluhan nyeri dada dengan nyeri tekan, disertai dengan sesak napas, ketidaknyamanan di daerah sekitar dada, kemudian ada rasa tidak nyaman di daerah bahu, lengan kiri, kemudian ke leher maupun ke punggung, atau sampai dengan ke perut bagian atas ataupun rahang, yang disertai dengan ada sekumpulan gejala yang lain, ada sesak napas, serta adanya kelelahan. Maka kondisi inilah yang bisa disampaikan oleh pasien kepada siapa? Saya harus mengeluh kepada siapa kalau saya mengalami suatu adanya sekumpulan gejala. Maka AHA menyampaikan bahwa triase ini adalah sebagai pre-hospitalnya. Jadi pencegahan ataupun pengenalan awal bahwa gejala sindrom koroner akut sangat membantu untuk menegakkan suatu permasalahan-permasalahan baik di pembuluh darah sindrom koroner akutnya. Kemudian yang kedua, inilah yang kita masih kita perbincangkan kondisinya, yaitu mencarikan perawatan medis. Saya harus mencari pertolongan kepada siapa? Saya harus misalnya ke call center yang mana? Ini yang masih sangat sulit didapatkan. Kalau misalnya saya mengalami suatu serangan jantung, kalau saya mengalami suatu kondisi adanya sindrom koroner akut, saya harus meminta pertolongan kepada siapa? Rumah sakit yang mana? Rumah sakit yang seperti apa pelayanannya? Maka teman-teman, kalau misalnya kita perkenalkan adanya suatu sistem integrasi yang kita kenal dengan 911, itu sangat terintegrasinya. Jadi mereka sudah melakukan kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan dengan kondisi adanya kecurigaan sindrom koroner akut, adanya suatu serangan jantung, maka mereka langsung mencarikan yang nomornya adalah 911. Nah, namun sekarang kita jangan berputus asa. Khususnya di DKI sudah mulai, untuk di Kementerian Kesehatan sudah difasilitasi dengan integrasinya adalah 112. Kemudian untuk Dinas Kesehatan di DKI ada yang namanya adalah 119. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa misalnya teman-teman secara geografis kita tidak bisa melakukan suatu integrasi secara menyeluruh. Maka akan dikembalikan kepada masing-masing wilayah untuk misalnya membentuk suatu sistem terintegrasi emergency medical service-nya. Contoh misalnya PSC yang ada di masing-masing wilayahnya. Nah, ini adalah suatu pesan yang secara tidak langsung yang disampaikan oleh suatu perhimpunan dokter jantung di Amerika ataupun Amerika Asosiasi di 2021 ini adalah untuk misalnya adalah untuk membentuk suatu kondisi di mana terintegrasinya. Banyak sekali kendala-kendala. Maka teman-teman ini harus melibatkan semua komponen-komponen dari pemutus-pemutus kebijakan. Selanjutnya teman-teman, poin yang ketiga di dalam triase pada pasien-pasien dengan adanya sekumpulan nyeri dada, maka teman-teman adalah disertainya. Jadi kalau tadi disampaikan nyeri dadanya adalah curiga dengan adanya sindrom koroner akut, maka teman-teman ada sekumpulan gejala penyertanya apa?
adalah suatu dominan yang paling sering untuk pria dan wanita akhirnya didiagnosis dengan sindrom. Jadi teman-teman kalau misalnya berprasangka menginterpretasikan bahwa kejadian pasien-pasien yang mengalami sindrom koroner akut adalah yang paling banyak laki-laki. Sekarang tidak. Jadi baik kejadian pada perempuan maupun laki-laki semuanya sama prevalensinya. Nah, kondisi yang ini adalah yang harus kita pahami semuanya, bahwa nurse perawat hebat di sini adalah harus mengenali daripada tanda dan gejalanya. Maka teman-teman, di sini disampaikan lagi bahwa di dalam pengenalan prahospital, kemudian emergency medical service, dan adanya terstruktur. Nah, ini adalah yang terstrukturnya seperti apa? Maka dilakukan bahwa kondisi terstruktur selain dari misalnya tadi sisrut, kemudian teman-teman adanya clinical pathway-nya, dalam hal ini teman-teman contohkan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus diperbaiki kita bersama. Selanjutnya, perawat hebat, bahwa di dalam penilaian suatu nyeri dada, di poin pertama di sini adalah nyeri dadanya pasien-pasien yang dicurigai dengan adanya sindrom koroner akut, ini dianggap akut ketika konsep baru yang melibatkan perubahan pola. Satu, jadi polanya teman-teman, kalau misalnya mendapatkan adanya suatu keluhan, misalnya ada konsultasi ataupun adanya suatu diskusi, tuh saya kayaknya rasanya nggak nyaman di dada saya, ini pola. Ini yang awalnya tidak ada jadi ada. Kemudian intensitasnya. Yang awalnya saya mengeluh nyeri dada ini adalah 1 bulan sekali, tapi kalau sekarang kok 2 minggu akan muncul. Kemudian terakhir ini saya dari 1 minggu kok setiap 3 hari saya muncul. Nah, ini adalah intensitas. Maka teman-teman hati-hati. Selanjutnya adalah durasinya. Jadi durasi lama daripada timbulnya adanya sekumpulan gejala, misalnya yang awalnya 1 menit, sekarang berubah menjadi 5 menit, berubah menjadi misalnya 10 menit, kemudian berubah menjadi 15 menit, hati-hati. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah lebih dari 10 menit, teman-teman adalah lebih baik, teman-teman adalah menyarankan untuk kondisi-kondisi tersebut adalah untuk menyingkirkan bahwa suatu kondisi apakah sindrom koroner akut ataupun bukan suatu sindrom koroner akut. Selanjutnya adalah bahwa dikatakan bahwa dalam penilaian nyeri dada, teman-teman, seharusnya dianggap stabil. Apakah stabil atau tidak? Dari mana? Dari pola dan intensitasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bahwa kondisi misalnya pola dan intensitasnya, kalau saya nyeri dada setelah aktivitas, kalau saya nyeri dada setelah aktivitas, maka di sini adalah sifatnya stabil. Ketika gejalanya kronis dan terkait dengan pemicu dan konsisten seperti aktivitas atau stres emosional. Nah, kondisi adalah harus dipastikan bahwa kondisi-kondisi stressing yang makin tinggi, sifatnya sebagai pemicu bahwa awalnya adalah kondisi yang stabil bisa berubah menjadi tidak stabil. Dari mana penilaiannya? Dari pola intensitas maupun durasinya. Nah, selanjutnya teman-teman disampaikan di dalam penilaian nyeri, teman-teman mungkin sebelumnya mengenal adanya tipikal dan atipikal, bahwa kondisi kalau saya sakit dadanya di daerah misalnya daerah dada kanan saya, oh itu tipikal deh. Kenapa? Waktunya 10 menit, oh tipikal. Nah sekarang kondisi-kondisi ini, baik bahwa kondisinya ada sekumpulan gejala, misalnya bisa yang sifatnya, misalnya pada saat saya tarik nafas, kemudian berubah posisi, oh itu mah atipikal. Ini sudah tidak dilakukan lagi di dalam penentuan bahwa suatu kondisi tipikal nyeri dadanya, baik yang tipikal maupun atipikal, sudah tidak dilakukan dalam hal penilaian nyeri dada. Kemudian yang ke poin berikutnya, teman-teman, pada saat penilaian nyeri dada, ketidaknyamanan visceral, artinya bahwa kondisi-kondisi di sini adalah sesuai dengan adanya proses di mana neurotransmitter yang ada di daerah sekitar dada. Jadi pada saat terjadinya suatu kerusakan, adanya suatu kondisi gangguan di dalam visceral, jadi di lapisan yang paling tipis di dalam pembuluh darah, khususnya adanya di dalam miokardium maupun di dalam pembuluh darah koronernya, maka akan memberikan suatu sensasi neurotransmitternya. Maka ini akan mengakibatkan prosesnya mengalami suatu kondisi iskemia. Maka dikatakan bahwa
ini sangat sulit untuk dilokalisasikan. Jadi ini yang kita akan dapatkan adalah kondisi nyeri dadanya akan semakin adanya radiasi. Baik, perawat Indonesia yang hebat, jadi saya akan membicarakan mengenai nyeri dada, nyeri dada, nyeri dada. Selanjutnya, teman-teman, pada saat nursing assessment yang dilakukan, teman-teman, jadi kalau misalnya dibuatkan suatu algoritma sesuai dengan America College Cardiology, maka dokter-dokter jantung khususnya ini dilakukan suatu studinya dari mulai 2017 sampai dengan 2020. Jadi mereka mendapatkan hampir sampling dari pasien-pasien yang ada curiga baik perempuan, laki-laki, kemudian usia yang bervariasi, kemudian tipikal dan atipikalnya tadi yang kita harus pisahkan ada sekarang tidak ada lagi tipikal dan atipikalnya. Maka di sini dilakukan dengan nursing assessment-nya. Maka apa yang harus dilakukan pada saat pasien dengan adanya nyeri dada yang sifatnya akut, maka teman-teman bisa melakukan suatu asesmennya adalah dengan PQRST. Nah, teman-teman, PQRST-nya sangat memicukan atau misalnya sangat merucut kembali kepada kondisi tanda dan gejala sekumpulan dari pasien-pasien dengan sindrom koroner akut. Apa yang disampaikan oleh P-nya, yaitu provokatif ataupun paliatifnya. Maka di sini dikatakan pasiennya misalnya kondisi di